majelis alaikum. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini Allah masih takdirkan kita masih dalam keadaan sehat dan juga Allah berikan kesempatan untuk kita senantiasa bertolabul ilmi dan juga berbagai macam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan membaca Al-Qur'an, kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran, sahabat Harmoni, sahabat MHQ yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan mulai kembali terkait dengan pelajaran tahsin. Akan tetapi kajian hari ini saya khususkan sekarang akan kita bahas kembali terkait dengan ayat-ayat gharibah. Yang mana ayat gharib itu, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Ayat gharib itu adalah ayat-ayat asing. Gharib di sini adalah asing. Ya. Baik, dicoba dibuatkan host dulu, Mas Edo, punten. Alhamdulillah sudah Ustaz. Mohon maaf. Siapa yang jadikan host? Bisa ke Mas? Iya, sudah Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sudah saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Mas Edo, jelas? Jelas. Ya, oke, siap. Nah, baik, pembahasan hari ini yang mana pernah ditanyakan oleh Pak Muhammad Jafar kalau tidak salah ya, terkait dengan nun kecil. Insya Allah akan saya bahas sekarang. Nun kecil di bawah alif dan cara membacanya. Nah, ini termasuk ayat-ayat gharib di dalam Al-Quran. Nah, nun kecil di bawah alif tentunya nanti akan ditemukan di mushaf Indonesia saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nun kecil di bawah alif akan ditemukan Bapak Ibu hanya di mushaf Indonesia saja. Sedangkan di mushaf Madinah tidak akan ada, ya. Yang mana cetakan Madinah, cetakan Timur Tengah, atau yang pernah kita dengar mushaf Utsmani, ya. Nah, itu tidak akan ada nun kecil di bawah alif. Nah, kenapa? Kok ada perbedaan? Sedangkan di mushaf Indonesia ada, di mushaf Madinah tidak ada. Nah, ini tentunya nanti akan kita bahas nun kecil di bawah alif dan cara bacanya. Di mushaf Indonesia, nun kecil akan ditemukan di dua tempat, ya, yaitu yang pertama tadi di bawah alif, ya. Terus yang kedua di antara nun dan jim. Nah, sedangkan di mushaf standar Madinah akan ditemukan hanya satu saja di antara nun dan jim saja. Nanti akan saya coba ulas, ya. Baik, bentuknya seperti apa dan contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dilihat di sini ada ayat, ya, yang mana di situ di bawah dituliskan Mushaf Al-Quran Cetakan Timur Tengah atau Mushaf Utsmani atau Mushaf Madinah, ya. Kita bisa lihat di situ ada kalimat atau kata jannati adnin. Nah, di situ ada hamzah wasol yang mana pernah saya sampaikan bahwa bentar, saya coba.
Nah, jadi hamzah wasol di mushaf Indonesia ya. Di mushaf Indonesia itu tanpa ada apapun. Sedangkan di mushaf Madinah hamzah wasol itu ditandai dengan shod kecil ya. Ditandai dengan shod kecil. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau di mushaf Madinah itu ditandai shod kecil. Sedangkan di mushaf Indonesia tanpa ada tanda apapun. Ini disebut hamzah wasol ya. Hamzah wasol. Jadi yang mana ada garis yang di atasnya tanpa ada apapun yang harus diberikan harokat ya ketika di awal bacaan sebagaimana kita membahas hamzah wasol di awal ayat ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, tandanya adalah kalau mushaf Madinah hamzah wasol itu ditandai dengan shod kecil sedangkan mushaf Indonesia tidak ditandai apapun atau polos. Ya, ini termasuk hamzah wasol di mushaf Indonesia dan juga mushaf Madinah. Baik, kita kembali lagi kepada yang tadi. Nah, di sini. Nah, baik, langsung saja lihat. Kalaulah misalkan pernah saya mengecek atau mengetes kepada peserta baca dulu yang atas ya. Dan ternyata ketika dibaca bacaannya seperti ini. Jannati adnillati. Nah, menjadi malah menjadi idgham bila gunah. Ya, menjadi idgham bila guna. Sedangkan di mushaf Indonesia kita lihat di bawah di sini ada nun kecil di bawah alif. Nah, ini apa bedanya? Tentunya ini cara baca pasti sama, akan tetapi tanda-tanda yang di mushaf Indonesia itu lebih dimudahkan kembali biar kita langsung paham bahwa ini dibacanya jannati adninillati seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya saya jam 6 harus segera beres ya, jadi langsung saja ke materi ya. Jadi untuk tambahannya nanti seperti biasa di esok hari kita akan bahas sebagaimana pembahasan yang sebelumnya sama ya. Mohon maaf, sekarang kita langsung saja ke materi ya. Materi nun kecil di bawah alif dan cara bacanya. Nah, ini kenapa ada perbedaan seperti ini ya? Sedangkan di sini tidak ada nun kecil di mushaf Madinah khususnya, sedangkan di mushaf Indonesia ada nun kecil di bawah alif. Nah, ini pun juga sebetulnya dibacanya menjadi jannati adninillati. Harusnya seperti itu. Dikarenakan mata kita ketika melihat tanwin bertemu lam bertasdid, yang kita ingat adalah idgham bila gunah, yang mana menjadi jannati adnillati. Nah, hati-hati menjadi seperti menjadi idgham bila guna. Padahal di sini kita lihat di sini adalah hamzah wasol, bukan terjadinya idgham bila guna. Nah, karena hamzah wasol ini jelas kalau di mushaf Madinah ada tanda shod kecil di sini ya, sedangkan di mushaf Indonesia tanpa ada tanda shod kecil. Jadi polos. Malahan di mushaf Indonesia langsung diberikan nun kecil di bawah alif. Nah, untuk kaidah cara bacanya tentunya kita lanjutkan. Nah, di sini lihat nun kecil di bawah alif yang terdapat dalam mushaf standar Indonesia adalah berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan bahwa tanwin yang bunyi asalnya berakhiran nun sukun untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Nah, ini kaidahnya. Jadi nun kecil di bawah alif yang terdapat dalam mushaf standar Indonesia, ya khusus standar Indonesia. Karena di mushaf Madinah tidak akan ada. Seperti tadi contohnya tidak ada nun kecil sama sekali. Adalah berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan bahwa tanwin yang bunyi asalnya berakhiran nun sukun dihidupkan dengan harokat kasroh nunnya dengan tujuan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Nah, ini mungkin masih bingung ya, akan saya gambarkan terkait dengan terjadinya nun kecil di bawah alif. Baik, saya akan gambarkan di sini. Nah, di sini ada papan tulisnya, teman-teman, sahabat Al-Quran, Bapak Ibu. Ada. Kelihatan Ustaz. Ya, khawatirkan tidak ada. Baik.
Contohnya misalkan ada potongan-potongan ayat yang terkait ada nun kecilnya, ya. Saya akan menulis secara utuh tulisan di Mushaf Madinah. Ada kalimat sawaan. Terus di sini ada al-akif. Nah, di sini ada shot kecil ya. Nah, ini Mushaf Madinah, Mushaf Madinah. Al-akifu. Nah, ini contoh kalimatnya, contoh ayatnya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada mad ya. Ada mad bertemu hamzah. Jadi akan terjadi mad panjang 4 harakat atau sampai 5 harakat. Maka dari itu nanti di sini ada tanda alis kalau di Mushaf Indonesia ya. Jadi sawaan. Nah, di sini terkadang kita membacanya sawaan atau al langsung ya. Sawa'al akif. Biasanya para pembaca Al-Qur'an yang belum mempelajari, belum mengetahui nun kecil, khususnya ketika membaca Mushaf Madinah, tentunya ini akan keliru ya. Maka dari itu kaidah nun kecil di bawah alif di Mushaf Indonesia kita awali dengan awali dengan tulisan aslinya di Madinah ya, seperti ini. Jadi tulisan aslinya seperti ini tanpa ada nun kecil di bawah alif. Nah, kenapa seperti ini? Karena terjadinya nun kecil di bawah alif itu kita tuliskan prosesnya seperti ini. Ini proses yang pertama ya. Proses yang pertama sawaan dan al-akif. Terus proses yang kedua saya akan tuliskan kembali sawa tanda alis an. Nah, di sini. Ini proses yang kedua. Menjadi nun sukun. Al-akifu. Nah, lihat. Ini prosesnya. Jadi, teman-teman sekalian lihat di sini. Di sini ada tanwin. Apa yang disebut tanwin? Ketika hamzah berharokat fathah, ini tidak disebut tanwin. Ketika harokatnya ada 2 seperti ini, disebut tanwin. Nah, maka dari itu yang tanwinnya yang mana? Tanwinnya adalah yang salah satu di antara ini. Nah, ya, berarti kalau kita hilangkan yang ini, nah berarti dia tidak ada tanwinnya. Sedangkan kan dua harokat ini bukan, tapi tanwin itu ini yang disebut tanwin yang atasnya, ataupun misalkan yang bawahnya seperti itu. Tapi yang saya gambarkan atas saja ya. Jadi ketika tidak ada harokat lagi atau harokatnya 1, ini disebutnya harokat fathah saja. Sedangkan ketika ditambah 1 menjadi harokat fathah tanwin. Fathah dan tanwin. Nah, berarti tanwin itu salah satu fathah yang ada di antara 2 ini gitu ya. Nah, itu bisa dipahami ya sampai sini. Nah, jadi dimaksud tanwin ini adalah ternyata ketika kita terjemahkan atau ketika kita lebih diperjelas gitu kan ya, an itu sebagaimana seperti a dan nun sukun. Nah, gini. Ini dibacanya apa ini? An. Ini pun juga dibaca an. Sama ya. Nah, ini adalah tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun yang ada di dalam harokat yang kedua ini, yaitu disebutnya tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. An, in, un, sama-sama saja. Ujung-ujungnya nun sukun. Maka dari itu, yang hamzah fathah tanwin ini dipecahkan menjadi hamzah fathah dan nun sukun. Ini yang proses yang kedua. Ya, menjadi sawaan al-akif, sama, cara baca sama ya. Di sini sawaan al-akif. Ini pun juga sawaan al-akif, sama ya. Nah, proses yang berikutnya saya tuliskan kembali sawa
Ya, ini sama ya. Ini menjadi fathah ya. Nah, terus proses yang kedua, saya tuliskan dulu yang ini. Akifu. Nah, proses yang kedua, nun sukunnya dikecilkan. Nun sukunnya dikecilkan, pindahkan ke bawah alif. Nah, ini ya. Jadi nun sukunnya dikecilkan, terus dipindahkan ke bawah alif. Nah, ini proses yang pertama adalah sawaan, jelas. Jadi fathahnya fathah tanwin. Sedangkan pertemuan tanwin dengan hamzah wasol tentunya di mushaf Indonesia ditandai nun kecil di bawah alif. Nah, nun kecil di bawah alif itu berasalnya dari mana? Nah, ini ya, berasalnya dari tanwin tersebut, tanwin annya. Maka dari itu an di sini yang berharokat fathah tanwin dipecahkan atau dipisahkan menjadi hamzah fathah dan nun sukun. Terus proses yang kedua, nun sukunnya tidak bisa besar seperti ini. Dikhawatirkan nanti ada huruf dikhawatirkan kalau yang belum paham itu huruf apa gitu ya. Dan juga kalimatnya kok aneh seperti ini gitu, misalkan jadi an. Nah, maka dari itu dikecilkan biar menjadi pembeda ya, pembeda dan juga penjarak bagi para pembaca biar mata itu melihat ke nun kecil itu ya. Jadi dikecilkan baru dipindahkan ke bawah alif. Nah, ini proses yang ketiga. Proses yang berikutnya satu lagi saya tuliskan lagi sawa a menjadi a ya, bukan an lagi tapi menjadi a. Terus kembali seperti ini. Kifu. Nah, di sini nun kecil sama ya. Nah, jadi proses yang pertama dipecahkan menjadi nun sukun dan nun sukun di sini dikecilkan, ditempatkan atau disimpan di bawah alif. Nah, proses yang berikutnya nun kecilnya di sini kan sukun ya. Nah, maaf di sini sukun, di sini pun juga sukun. Nah, pertemuan sukun dan sukun tentunya itu tidak bisa dibaca. Contoh misalkan sawaan susah ya. Sawaan Nah, kalau misalkan orang Sunda ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi orang Arab itu tidak akan bisa membaca sukun dan sukun. Maka dari itu di kaidah bahasa Arab khususnya memerlukan solusi yang mana harokat solusi disebutnya litakholusi ya. Harokat yang mana litakholusi itu memisahkan atau biar bisa dibaca gitu ya. Jadi litakholusi ya. Litakholusi itu adalah sebagai solusi bahwa biar biar sukun dan sukun ini bisa dibaca, maka dari itu diberikan harokat kasroh nun sukunnya. Nah, ini adalah harokat solusi ya, untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun. Kalau kaidah bahasa Arab itu adalah litakholusi minil tiko isakinaini. Nah, itu ya. Jadi litakholusi itu untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun yang ini. Nah, yang ini sukun ya, ini pun juga sukun. Karena kan hamzah wasal ketika diwasalkan ini tidak berfungsi ya. Hamzah wasalnya tidak akan terbaca tetap. Tapi tetap kita masuk ke sukunnya. Maka dari itu memerlukan litakholusi minil tiko isakina ini, bertemunya dua sukun. Jadi untuk melepaskan diri bertemunya, maka terjadilah di mushaf Indonesia menjadi sawaanil akif. Itulah kaidah yang tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian baru mengetahuinya ya. Jadi kenapa kok di mushaf Indonesia ada nun kecil, sedangkan di mushaf Madinah tidak ada. Itulah perbedaannya terkait dengan nun kecil di bawah alif. Kita kembali ke materi. Nah, di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Nah, berikutnya lihat kaidah cara membaca nun kecil di bawah alif. Nah, yang mana
nun kecil ini nanti ada 3 kondisi. Di awal, ya nun kecil ini ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Nah, kalau yang di awal abaikan, di tengah-tengah harus kita baca, ya. Di tengah-tengah harus kita baca. Terus yang di akhir pun juga kita abaikan. Maksudnya tidak usah dibaca ni, ya. Hanya khusus dibaca itu ketika nun kecilnya di tengah-tengah ayat. Salah satunya di Quran surat Al-Humazah, lihat, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian diperhatikan, misalkan penasaran melihat mushafnya, ya silahkan di Quran surat Al-Humazah, lihat di situ khusus di mushaf Indonesia, ya. Kalau di mushaf Madinah tentunya tidak ada. Nah, di sini lihat, nun kecil di bawah alif yang berada di awal ayat diabaikan, dibuang, tidak dibaca kecuali apabila disambungkan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ketika kita membacakan kan normal biasa, ya, di akhir ayat. Nah, maka dari itu kalau di mushaf Indonesia itu ditandai lam alif, yang mana diperbolehkan diwasolkan dengan diberikan nun kecil di bawah alif. Tapi ingat, sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak semua ayat-ayat seperti ini diberikan nun kecil oleh para ulama tajwid. Nah, ini pun juga yang diperbolehkan, yang boleh, ya. Misalkan ingin diwasolkan, silakan, harus dengan kaidah nun kecil di bawah alif. Tapi tidak semua diberikan, tidak semua kaidah seperti ini tanwin mau tanwin fathah kasroh dhamma, tidak semua diberikan nun kecil. Maka dari itu ketika suatu saat Bapak Ibu sekalian ingin mewasolkan, ada terjadi tanwin bertemu hamzah wasol, maka dari itu ikuti kaidah yang tadi, ya. Nah, kita bahas yang diberikan tanda nun kecil di mushaf Indonesia. Saya akan baca sekilas di sini ayat 1 dan ayat 2, bacaannya per ayat dulu, ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ini bacaan secara normal, maksudnya tidak diwasolkan, ya. Jadi tentunya ketika dibaca ayat kedua, nah ini tidak menjadi nilladzi, karena ini harus diabaikan kalau di awal bacaan. Khusus di tengah-tengah saja ketika diwasolkan. Nah, ketika diwasolkan akan terjadi bacaan wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, disinilah menjadi tinil ladzi. Kita perhatikan bacaan kita, lisan kita. Lumazatini. Nah, berarti bukan lumazatin lagi, ya, karena tanwin ini sudah dipecahkan, ya, sudah diperlihatkan menjadi nun sukun dan juga diberikan harokat kasroh. Maka dari itu bacaannya bukan lumazatin nil ladzi, tidak dipisahkan, tapi, ya, maksudnya nun kecil yang di sini ini hanya bantuan saja agar kita dapat membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, jadi tentunya yang aslinya tetap tanwin, ya. Jadi nun sukunnya itu adalah di tanwinnya dan juga diberikan solusi di harokat kasroh, ya, diberikan harokat kasroh. Jadi lumazatinil ladzi, seperti itu, ya. Nah, contoh kasus-kasus yang tentunya pernah sering kita temukan, ya. Nah, di sini kan dibahas kembali ketika di tengah ayat nun kecil di bawah alif yang berada di tengah ayat senantiasa dibaca dengan harokat kasroh dan dibaca menjadi ni, baik berasal dari an, in, un, ya. Jadi tanwinnya bebas, mau tanwin an, mau tanwin in, mau tanwin un. Berarti kalau an dibaca ani, kalau in dibaca ini, kalau un dibaca uni aja. Jadi ini kaidahnya. Nah, contoh kasus-kasus yang nanti akan saya tampilkan. Nah, di sini prosesnya yang tadi, ya, seperti yang tadi. Jadi cara membaca berasal dari tanwin. Nah, ini asal dari mushaf Madinah seperti ini, lihat. Yauma idzin al-masaqo, ya. Nah, tentunya kalau kita melihat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ada tanwin bertemu hamzah wasol, langsung otomatis penglihatan kita dan juga bacaan kita harus dinun kecilkan, ya, dan juga dikasrohkan. Yauma idzinil masaqo. Nah,
Jadi awalnya seperti ini tanwin, terus proses yang kedua seperti yang tadi ya, yauma idzin. Nah, jadi ini kan sama yauma idzin. Bacaannya seperti yauma idzin menjadi nun sukun. Dan nun sukun tersebut dikecilkan. Nah, ini prosesnya sebetulnya kurang ya. Kalau yang jelas yang tadi. Nun sukunnya dikecilkan baru diberikan harokat kasroh menjadi idzinil masaqo seperti itu. Terus contoh yang kedua, nuhu. Nah, ini kan harusnya asalnya adalah nuhun. Lihat di sini ya, nuhun. Nuhun. Nah, ini dibaca a i u, Pak Bu. Ada yang bisa tidak? Nuhu. Ini dibaca apa? Kalau misalkan dipisahkan. Nuhun dan kata apa lagi? Nuhunub. Nah, enggak kalau misalkan dipisahkan. Kalimatnya ada nuhun dan ibnahu. Nah, ya. Masih ingat kaidah yang sebelumnya hamzah wasol ketika dibaca kasroh apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, ini senantiasa harus kita amalkan terus ya biar kita ingat. Nah, maka dari itu ini kalimatnya ada dua. Ada nuhun dan ibnahu. Nah, ketika diwasolkan akan terjadi tanwin bertemunya dengan hamzah wasol, itu kita ambil kaidah yang tadi. Tanwinnya dibuat menjadi nun sukun, ditempatkan di bawah alif, dan nun sukun itu diberikan harokat kasroh. Berarti dibacanya menjadi nuhunib, nuhunib, bukan hun lagi, tapi nuhunibnah. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk pertanyaan insya Allah di akhir saja ya. Kita bahas kembali. Lanjutkan. Nah, kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, ini ya. Salah satunya di Quran surat Al-Jumu'ah. Kalau ini jelas ya, di tengah-tengah. Terus Yusuf juga, ini pun juga terkadang suka, suka keliru ya. Malahan dibaca menjadi iqatulu, niqatulu, menjadi niqatulu. Padahal di awal bacaan, di awal kalimat itu tidak boleh atau diabaikan saja nun kecilnya. Jadi itu mah ketika diwasolkan saja. Terus yang ketiga kasusnya di Quran surat Al-Ikhlas. Lihat, Bapak Ibu sekalian ketika melihat mushaf Indonesia, begitupun juga mushaf Madinah. Nah, ini di mushaf Indonesia pun juga tidak ada nun kecil di bawah alif. Tapi para pembaca Al-Quran khususnya ketika membaca Al-Ikhlas, ini kebanyakan ada yang kebanyakan keliru ya. Jadi membacanya menjadi qul huwallahu ahadullahu. Nah, biasanya seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga terpikir bacaannya seperti itu. Qul huwallahu ahadullahu samad. Mungkin seperti itu yang sekilas dan juga sepertinya dibacanya seperti itu. Padahal kita lihat di sini ada tanwin bertemu hamzah wasol. Dikarenakan di mushaf Indonesia itu hamzah wasolnya berbeda dengan mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah di ayat kedua ini ada ciri shod kecil. Ya, ada ciri shod kecil yang mana menandakan hamzah wasol. Nah, disinilah akan terjadi tanwin bertemu hamzah wasol. Jadi bacaannya bagaimana Pak Bu? Ada yang bisa membaca di sini? Ibu Eis? Salah Ustaz. Nah, ini dibaca gimana nih? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Nah, Pak Muhammad Jafar gimana Pak? Nah, seperti itu. Allahnya menjadi tarki karena terjadinya tanwin di sini ada nun sukunnya dan juga yang mana kaidah yang tadi tanwin bertemu hamzah wasol maka buatlah buatlah nun sukun tersebut dikasrohkan menjadi ahadunillahu, bukan ahadullahu tapi ahadunillah ya. Jadi menjadi tarkik itu tidak apa-apa karena kaidah ketika mewasolkan. Nah, kalau ini kan jelas ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Nah,
Tidak lahwan faddu, tidak seperti itu. Tapi karena ada tanwin di sini menjadi lahwanin faddu. Nah, seperti itu ya. Menjadi aulahwanin faddu, bukan menjadi waw. Nah, hati-hati. Jadi kita membedakannya adalah hamzah wasalnya. Kalau di sini tidak ada hamzah wasal, maka tidak akan terjadi nun kecil di bawah alif ya. Kalau tidak ada hamzah wasal, maka bacaannya sebagaimana pemahaman kita. Tanwin bertemu fa atau nun mati bertemu fa itu tentunya dibaca ikhfa saja langsung. Sedangkan di sini ada tanwin, yang mana tanwin itu menandakan nun sukun ya. Tanwin itu menandakan nun sukun. Nun sukun bertemu nun sukun bisa dibaca tidak Pak Bu? Tidak bisa. Maka dari itu memerlukan litakholusi minil tiqoi sakina ini ya, untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun dengan memberikan harokat kasroh. Maka dari itu dibaca aulah waniu fallu ya. Terus yang berikutnya di Quran surat Yusuf ketika diwasolkan saja. Kalau tidak diwasolkan biasa saja. Inna abana lafi dhalalim mubin. Biasa saja. Tapi ketika diwasolkan ke ayat yang berikutnya menjadi inna abana lafi dhalalim ini qatulu. Nah, menjadi niniqo ya, menjadi niniqo karena di sini ada tanwin nun sukun diberikan harokat kasroh. Jadi niniqo tulu seperti biasa kol-kolanya dipantulkan ya. Terus sedangkan di Al-Ikhlas, nah ini kebanyakan para imam membacakan ketika mewasolkan tidak tahu ini ketika kaidahnya seperti itu ya. Jadi dibacanya tetap harus di nun kecilkan seperti nun kecil di bawah alif. Jadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ini gimana? Ini tidak ada hamzah wasol dan juga tidak ada tanwin. Berarti kalau misalkan diwasolkan yang normal saja. Qul huwallahu ahadunillahus somadu lam yalid. Itu mah seperti itu saja ya. Jadi berbeda itu ketika tanwin saja. Tanwin bertemu hamzah wasol. Baik, berikutnya. Latihan, siap. Nah, ini di sini kita coba waktunya kita interaktif ya. Baik Ustadz. Nah, di sini. Siap ya. Saya kembalikan dulu kepada Mas Edo, silakan. Baik Ustadz, untuk materi hari ini terkait ayat ghoribah Ustadz ya. Ya betul. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab gitu saja untuk hari ini. Kita latihan dulu sedikit, Mas Oke, Edo. latihan. Satu baris ya. Oke, baik. Ada Silahkan, yang Ustadz. ingin mencoba? Nah ini. Jadi satu orang saja, satu orang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak akan memakan waktu lama insya Allah. Oh iya. 1, 2, Cuma 3, 4, 5. masing-masing satu ayat. Oh, silakan. Bapak Ibu yang mau mencoba. Muhammad Jafar silakan. Mau langsung mencoba saja. Nah, yang atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bizinatinil kawakib. Seperti itu ya. Jadi sudah terbayang ya. Tapi nanti ini catatannya ketika Bapak Ibu sekalian kalau melihat di Mushaf Madinah tidak akan seperti ini. Makanya kalau di Mushaf Indonesia itu ya lebih mudah sebetulnya, lebih mudah ya. Karena ya diperjelas lagi gitu ya. Jadi adanya nun kecil itu dikarenakan ada penyebab kan ya. Ada memang penghususannya. Nah, maka dari itu di Mushaf Indonesia itu dipermudah. Tapi kalau di Mushaf Madinah misalkan Bapak Ibu sekalian mempunyai Mushaf Madinah, pas membaca, oh ini ada kaidah tanwin bertemu hamzah wasol, maka dari itu terapkan yang ini. Ya, baik berikutnya. Saya Ustaz. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat 'adunil mursalin. Nah, seperti alhamdulillah ya. Baik, berikutnya. Ada yang ingin mencoba? Saya ya, Us. Ya, silakan Bu. Walahu jazaanil husna. Naknya 2 harokat. Falahu jazaanil husna. Nah, A-nya hati-hati Bu, tidak A tapi anil husna.
Husna. Saya ulang ya, Us. Iya, Bu. Sulit ya. Coba. Memang kalau belum terbiasa pasti lidah itu harus penyesuaian, Bu. Coba satu kali lagi. Falahu jazaanil husna. Nah, itu alhamdulillah ya. Cukup Ya. nanti beberapa kali insya Allah lancar. Berikutnya Oke, ada yang mau terima mencoba? Ada Ibu Lasmi, Ustaz. Silakan Ibu Lasmi, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qaumu lutinil Nah, mu-nya hati-hati mursalin. kepanjangan, Bu. Qaumulu. Kazzabat qaumu lu. Nah, mu-nya hati-hati. Kazzabat qaumu lutinil Nah, hati-hati. mursalin. Langsung hati-hati, Bu. Langsung ke tini saja. Enggak tini tidak ada dengungan. Langsung saja lutuinil mursalin. Coba. Lutinil kan? Bukan. Lutinil. Kazzabat qaumu lu. Nah, mu-nya hati-hati, diperhatikan. Kazzabat qaumu lutinil mursalin. Lu-nya ayunkan, Bu, hati-hati. So, coba saja, Bu. Kazzabat qaumu lutinil mursalin. Nah, itu ya. Kalau belum terbiasa memang pasti sulit untuk mengucapkannya karena kita ini termasuk ayat gorimti ini ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian jarang menemukan nun kecil di bawah alif. Mungkin sekarang dibahas ya. Baik, berikutnya ada Ibu Mulyatmi. Silakan Ibu. Silakan Ibu Untuk Mulyatmi. yang ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lima ta'idhu. ta'ituna. Nah, hati-hati i-nya kepanjangan, Bu. Ta'idhu. Anillahu muhlikuhum. Nah, jadi qaumanillahu. Qaumanillahu. La-nya diayunkan. Muhlikuhum. Nah, seperti itu. Ya. Yang awal ini dan juga pembahasan sebelumnya ada tidak yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Silakan. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Jadi untuk nun kecil ini berarti semua kasroh Ustaz ya? Gimana, Bu? Untuk nun kecil ini semuanya bacaannya kasroh Ustaz. Kasroh, iya. Solusinya hanya diberikan harokat kasroh saja. Tidak ada doma, tidak ada fathah. Kasroh semuanya. Baik Ustaz. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Ada Pak Jafar. Saya bisa Us. Ya, silakan Bu. Mau menanyakan pada tadi yang dicontohkan pada kulhu Allah tadi Us. Ya. Itu kan domah tanwin masuk Ya. ke berikutnya nil gitu ya. Berarti fathah pada alif itu tidak dibaca ya? Iya, karena dia hamzah wasal, Bu. Karena kalau di mushaf Indonesia itu memang sudah diberikan harokat fathah biar lebih mudah, ya. Jadi kalau mushaf cetakan aslinya ini tidak ada harokat fathah, tapi ada shod kecil kalau di mushaf Madinah. Jadi kalau di mushaf Madinah kita bisa mengetahui oh itu hamzah wasal, bukan alif biasa, tapi dia hamzah wasal. Jadi alifnya itu tetap. Kalau hamzah wasal kan kita membahas di awal pertama pembahasan hamzah wasal itu ketika diwasolkan dia menjadi hilang kan ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah, tidak mi'al qari'ah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini jelas. Jadi ketika tanwin di depannya ada hamzah wasal, kita kita anggap ini memang seperti alif ya yang sudah berharokat, tapi tetap nanti ketika diwasolkan ini tidak ada berpengaruhnya, tidak akan dibaca hamzah wasal itu. Ya. Seperti itu Ibu. Iya. Ya, maksud saya Pak. kan sebentar Us. Maksud saya kan tadi yang dicontohkan pada tempat lain Ya, betul. itu kan
pada alifnya itu kan tidak ada harokatnya gitu loh. Ya. Padahal di situ kan ada, tapi tetap dibaca nil gitu ya. Ya. Ketika diwasolkan saja Bu ya. Iya, oke. Ya, betul Terima gitu. kasih. Jadi ya sama-sama. Jadi nanti diingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, tidak semua nun kecil itu ditempelkan di Mushaf Indonesia khususnya ya. Khususnya kok di Al-Ikhlas kok tidak ada nih, tidak ada nun kecilnya. Padahal kan di Al-Humazah ada, terus di surat-surat yang lain ada. Kenapa di Quran surat Al-Ikhlas ini tidak ditampakkan nun kecilnya? Karena para ulama tajwid tidak menyarankannya. Tidak menyarankannya karena di sini ada wakof jim, bukan wakof lam alif. Kalau misalkan kita lihat di mushaf Al-Humazah ya yang tadi. Nah, di sini kok ditampakkan si nun kecilnya, berarti diperbolehkan untuk diwasolkan. Maka dari itu kita perlu memahami tanda-tanda yang sudah disediakan oleh para ulama tajwid. Jadi seperti ini misalkan di Quran surat Al-Ikhlas di sini tidak ada nun kecil dan juga wakofnya wakof jim. Ya udah. Jadi kita per ayat saja, tidak usah diwasolkan karena mungkin bisa jadi para ulama tajwid mengkhawatirkan ada kekeliruan gitu, ya. Saya pun juga tidak tahu pemahaman para ahlinya kok di sini tidak dilam alifkan saja karena kan kebanyakan surat pendek suka diwasolkan. Tapi tentunya para ulama yang lebih paham dibanding kita, ilmunya yang lebih tinggi dibanding kita. Maka dari itu kita ikuti tanda-tanda yang sudah ditentukan oleh para ulama tajwid. Nah, kalau misalkan di Quran surat Al-Ikhlas tidak diberikan nun kecil, ya udah per ayat saja. Nah, dikarenakan saya tampilkan seperti ini karena sering terjadi ketika saya menjadi makmum, para imam itu ketika membaca Quran Al-Ikhlas suka diwasolkan dengan bacaan yang tadi qul huwallahu ahadullahus somad, menjadi seperti itu. Maka dari itu ini perlu perlu pembahasan khusus yang mana ini sering keliru kita baca. Maka dari itu dibahaslah tanwin bertemu hamzah wasol, maka dari itu ini harus dibaca qul huwallahu ahadunillahus somad, seperti itu. Itu cara baca yang tepat ya. Baik, seperti itu. Oke, silakan ada yang lain. Pak Muhammad Jafar, silakan. Dibaca Ustadz, saya rekam Ustadz. Yang gimana Bu? Yang ini? Yang tadi dibaca teman-teman itu loh. Yang ini? Iya. Ya, oke, boleh. Nanti kita buka dulu pertanyaan. Ya. Nanti kita baca. Silakan Pak Muhammad Jafar, sudah jelas? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mohon maaf jadi selama ini ya bukannya berarti saya tidak pernah tidak mau membaca, tidak mau bertanya. Ya hanya tujuan saya ikut di sini ini yang pertama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua silaturahim, kemudian yang ketiga ingin mendalami ilmu tajwid yang memang sudah berbagai macam sudah banyak guru yang saya hadapi. Nah, alhamdulillah. Karena itu di sini saya ingin penjelasan karena selama ini saya belum pernah mendapatkan penjelasan tentang posisi nun kecil. Yang pertama, kenapa tempatnya nun kecil harus di bawah? Kemudian yang kedua, ya kenapa fatatain, kasratain dan domatain selalu dijadikan kasrah? Kenapa fatatain bukan dijadikan fatah atau domatain dijadikan doma? Ya, yang mana penjelasan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana barusan pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Is ya. Apakah hanya dibaca kasroh saja? Karena ini lebih kepada kaidah bahasa Arabnya, Pak ya. Jadi kita mengikuti kaidah bahasa Arab terkait kalau di sini, kalau di kaidah bahasa Arab nun kecil itu disebutnya nunul inas kalau tidak salah ya. Jadi nunul wikoyah ya. Nunul wikoyah itu adalah nun membantu agar
bisa menyelamatkan huruf yang di depannya. Tapi kalau di sini nunul wikoyahnya lebih kepada nunul wikoyah versi tajwid gitu ya. Jadi versi tajwidnya di sini. Nah, jadi nanti kaidahnya yang tadi kalau kita mempelajari kaidah bahasa Arab ada istilahnya litakholusi minil tiko isakina ini. Jadi untuk melepaskan diri dari pertemuannya dua sukun, dan juga harokatnya diberikan kasroh saja, tidak diberikan harokat fathah ataupun domah. Kaidahnya sudah seperti itu. Jadi kaidah bahasa Arabnya sudah memang harus kasroh, tidak bisa domah, tidak bisa fathah. Ya. Jadi itu pasti dibaca ni. Ya. Nah, sedangkan yang saya tekankan itu adalah ketika Bapak Ibu sekalian membaca di Mushaf Madinah. Nah, ya bisa nanti misalkan ada yang punya Mushaf Madinah, di Quran surat Al-Qiyamah tuh banyak ya. Idzinil masaqo yauma idzinil. Nah, itu kan ya. Itu kaidah-kaidah yang memang ketika kita lihat tidak ada nun kecil sama sekali. Tapi kalau di Mushaf Indonesia mah insya Allah aman ya. Di Mushaf Indonesia insya Allah aman, tapi tidak semua diberikan nun kecil. Salah satunya di Quran surat Al-Ikhlas yang tadi. Kok tidak diberikan nun kecil di sini padahal para pembaca itu sering mewasolkan. Nah, itu pun juga saya tidak tahu karena yang lebih tahu pasti ya ahlinya ya. Jadi kenapa tidak diberikan nun kecil berarti tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan untuk mewasolkan. Itu saja ya. Menurut hemat saya seperti itu. Ya, paling seperti itu Pak Muhammad Jabar. Jadi untuk harokatnya itu tetap kita merujuknya ke kaidah ya, ke kaidah bahasa Arab bahwa itu diberikannya harokat kasroh saja. Tidak bisa menjadi misalkan di sini dun ya. Ini kan asalnya harusnya dun. Kadzabat adun harusnya ya. Nah, dikarenakan misalkan ini harokatnya domah, pasti didomahkan misalkan. Kadzabat adunul misalkan ya, adunul itu enggak ada kaidahnya. Kaidahnya tetap semua nun sukun itu diberikan solusi, diberikan harokat kasroh seperti itu. Ya, cukup jelas Pak Muhammad? Terima kasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ada yang lain? Mungkin cukup Ustaz ya untuk iya, cukup. pertanyaan. Iya. Sudah. Mohon maaf ya untuk semuanya karena ini betul-betul ada urgent yang harus saya kerjakan. Jam 6 itu harus segera berangkat ke Cinunuk ya. Jadi dikhawatirkan di perjalanan macet. Jadi harus pagi-pagi. Ya, Iya. Saya serahkan ke Mas Edo, silakan. Baik Ustaz, terima kasih untuk materi hari ini terkait ayat Ghoribah ya Ustaz. Ya. Nanti Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan sama Ustaz bisa ditanyakan di grup Ustaz ya, biar nanti terjawab. Ya. Untuk materi hari ini, materi tahsin hari ini kita cukupi Ustaz. Ya. Silahkan mungkin terus untuk disampaikan terakhir sekalian doa Ustaz. Insya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita selesaikan sampai hari Ahad ya. Jadi programnya rencana hari Ahad kita selesaikan, Mas Edo ya. Jadi maksudnya kita targetan sesudah hari Ahad kita mungkin libur dulu ya. Mohon maaf apabila ada yang masih semangat, yang masih ingin ya kita sama-sama membagi waktu saja dulu ya. Nah, hari Minggu targetan kita beres dulu, break dulu, istirahat dulu atau libur dulu ya. Nah, apakah hari Minggu saya terpikir materinya kita baca bersama-sama saja, terus selanjutnya kita akan pengenalan, Mas Edo, bagaimana kalau seperti itu? Soalnya ingin tahu di mana saja, terus dapat link ini dari mana, gitu kan ya? Itu kami pun juga perlu perlu informasinya, ya. Suka penasaran, soalnya ini di mana gitu ya. Malah sampai ke kota-kota yang jauh. Ya alhamdulillah ya. Untuk semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan khususnya pada kajian hari ini dikhususkan ayat Ghoribah yang mana sering kita keliru dalam membacanya. Insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya kita akan membahas ayat Ghoribah yang lainnya. Karena waktunya saya terbatas ya, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan cukup dipahami, bisa dimengerti dan juga bisa diamalkan. Adapun misalkan ada pertanyaan yang lain silakan untuk ditanyakan nanti di grup. Insya Allah ada waktu dibahas kembali ya insya Allah ya. Mohon maaf atas waktunya terbatas, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah.
Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Eno, saya pamit duluan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ari Abdullah ya, sama-sama untuk waktunya. Baik Bapak Ibu, untuk majelis untuk majelis hari ini kita akhiri dengan doa untuk majelis. Dari salah-salah Kedengaran Ustaz. Nggak dengar suaranya Ustaz. Oh, terputus Bapak Ibu ya? Hanya umi. Oh iya. Bentar. Oh iya. Intinya dari Tasmin Amali kita hari ini kita akhirin dulu Bapak Ibu ya. Baik Ustaz. Baik. Kalau Gimana bisa ya, Bu? habis lebaran nyambung lagi Ustaz. Kita sudah Insya Allah. semangat kok terus libur. Insya Allah nanti kita jadwalkan lagi Bapak Ibu untuk habis lebaran kita tanggal berapa untuk mulai lagi. Nanti nggak perlu khawatir, kita meskipun libur nanti kita isi di grup, kita isi materi-materi yang sederhana. Mungkin Ustadz membacakan kemudian setoran atau seperti apa, nanti kita susun Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ya. Baik dari ya bisa, mungkin setoran hafalan juga bisa, atau yang sudah pernah dipraktekkan juga bisa. Iya betul. Baik Bapak Ibu, ini kita akhirin ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Barakallah, hari Jumat berkah.